Norma sila, norma agama, norma sosial dan norma susila. Seri pendidikan Pancasila. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah kalian belajar pada seri ini. Ada tujuan pembelajaran dari norma agama, norma sosial, dan juga norma susila. Ayo kita lihat. Tujuan pembelajaran pertama adalah tentang norma agama. Tujuannya adalah sebagai berikut. Siswa dapat menjelaskan pengertian norma agama dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menunjukkan sikap sesuai nilai-nilai agama seperti jujur, disiplin, dan saling menghargai. Siswa dapat membedakan perilaku yang sesuai dan yang melanggar norma agama dalam konteks sekolah dan rumah. Tujuan pembelajaran kedua adalah tentang norma sosial. Tujuannya adalah sebagai berikut. Siswa dapat mengidentifikasi contoh norma sosial yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa dapat menerapkan perilaku sopan santun, aturan antre, serta menghormati orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Siswa dapat menjelaskan akibat yang muncul jika seseorang melanggar norma sosial dalam kehidupan bersama. Tujuan pembelajaran kedua adalah tentang norma sosial. Tujuannya adalah sebagai berikut. Siswa dapat menjelaskan makna norma susila sebagai pedoman baik buruk dalam bertingkah laku. Siswa dapat menunjukkan sikap berbudi pekerti, seperti ramah, peduli, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Siswa dapat memberikan contoh tindakan yang mencerminkan perilaku susila di sekolah maupun di rumah. Ayo, amati gambar berikut. Mari kita bahas. Kelas yang tidak menerapkan norma di dalamnya, akan menjadi kelas yang sulit dikendalikan. Suasana pembelajaran akan kacau. Tidak ada ketertiban dan kedisiplinan di kelas itu. Sekarang kita amati, ketika kelas melaksanakan sebuah norma di dalamnya. Siswa akan dengan tertib antri ketika mengumpulkan tugas. Akan saling menghormati antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa yang lain. Serta sesama teman tidak akan saling mengganggu. Mari kita lihat manfaat melaksanakan norma. 1. Norma membantu mencegah kekacauan dan konflik sehingga kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari berjalan dengan lancar. 2. Dengan mematuhi norma, orang saling menghargai, tidak saling mengganggu, dan menjaga sikap baik sehingga tercipta suasana yang rukun. 3. Norma membantu kita belajar bertindak sesuai aturan, menghargai waktu, menjaga kebersihan, serta melakukan kewajiban dengan baik. Mari kita lihat akibat mengabaikan norma. 1. Tanpa norma, orang bertindak semaunya sendiri sehingga muncul kekacauan, keributan, atau kondisi yang tidak kondusif untuk belajar dan beraktivitas. 2. Mengabaikan norma dapat menimbulkan pertengkaran, saling tidak menghargai, dan merusak kerukunan antar teman, keluarga, atau masyarakat.
3. Pelanggaran norma bisa menyebabkan teguran, hukuman sekolah, atau hilangnya kepercayaan dari orang lain. Norma agama. Kalian tahu, apa itu norma agama? Ya, norma agama adalah aturan atau pedoman hidup yang berasal dari ajaran Tuhan. Norma agama juga merupakan ketentuan yang bersumber dari kitab suci dan ajaran keagamaan yang mengatur manusia dalam menjalani hidup di dunia. Norma agama memiliki manfaat, membentuk perilaku yang penuh kebaikan dan menumbuhkan rasa syukur. Selain itu, norma agama akan membentuk perilaku positif bagi pemeluknya. Perilaku positif itu contohnya adalah kebiasaan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Berikutnya, melaksanakan norma agama membantu kita membentuk perilaku positif, seperti berbuat baik kepada siapapun dan tidak menyakiti orang lain. Ajaran agama mengajarkan kita untuk saling menghargai, bersikap lembut, dan menjauhi perbuatan yang merugikan. Dengan mematuhi norma agama, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, peduli, dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Ini hal yang harus kalian ketahui ketika melaksanakan norma agama. 1. Norma agama membimbing seseorang untuk bersikap jujur, sabar, rendah hati, dan berbuat baik kepada sesama. 2. Dengan mematuhi ajaran agama, hubungan antar sesama menjadi lebih rukun karena setiap orang belajar saling menghargai dan tidak menyakiti orang lain. 3. Melaksanakan norma agama membantu seseorang lebih disiplin dalam beribadah dan selalu mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan. Kemudian, ini hal yang harus kalian ketahui ketika mengabaikan norma agama. 1. Tanpa pedoman agama, seseorang dapat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 2. Mengabaikan ajaran agama dapat membuat seseorang bersikap kasar, tidak jujur, dan tidak peduli, sehingga memicu konflik dan merusak keharmonisan, kehilangan rasa tanggung jawab spiritual. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman perilaku yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Berikut beberapa definisi dari norma sosial yang perlu kalian tahu. Norma sosial adalah ketentuan yang muncul dari kebiasaan, nilai, dan budaya masyarakat yang bertujuan membimbing seseorang agar bersikap sopan, saling menghargai, dan tidak merugikan orang lain. Berikut bisa kalian amati beberapa contoh norma sosial yang biasa kalian lakukan. Mulai dari mengucapkan salam kepada orang tua, budaya antri, tidak memotong pembicaraan, serta saling membantu teman yang kesusahan. Mari amati apa yang terjadi jika kita melaksanakan norma sosial. 1. Norma sosial membantu mengatur perilaku sehingga kehidupan bersama menjadi tertib dan mengurangi konflik. 2. Dengan mematuhi norma, interaksi menjadi lebih harmonis, saling menghormati, dan memudahkan kerjasama. 3. Orang yang menaati norma sosial dipandang positif oleh lingkungan, dianggap bertanggung jawab, dan dipercaya. Ayo juga amati apa yang terjadi jika kita mengabaikan norma sosial. 1. Terjadi konflik atau ketidakharmonisan dalam masyarakat. 2. Pelanggar norma bisa ditegur, dikucilkan, atau tidak dipercaya lagi oleh orang lain. 3. Merusak nama baik dan hubungan dengan orang lain. Berikutnya adalah norma susila. Apa itu norma susila? Norma susila adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia yang membimbing seseorang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Amati beberapa contoh norma susila berikut. Norma susila memberikan manfaat membentuk sikap yang baik, sehingga orang lain akan bersikap baik pada kita. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran ini adalah, norma agama, norma sosial, dan norma susila merupakan pedoman penting dalam kehidupan manusia. Norma agama mengatur perilaku berdasarkan ajaran Tuhan, norma sosial mengatur hubungan agar masyarakat tetap tertib dan harmonis, sedangkan norma susila membimbing manusia bertindak sesuai hati nurani dan nilai moral.
Ketiganya saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang baik, beradab, dan bermakna.